Halo. 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 Awak Sri Kesmidawati, Au Asri Nadea, Saya Reno Alpino. Ambo Esterina. Au Siti Rahmadani Siregar. Kami dari kelompok 6. Bagus. Nah, kali ini kami membahas tentang video yang berjudul Ironi Nelayan di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa nelayan adalah profesi yang sangat penting bagi negara ini. Namun mereka seringkali terabaikan dan hidup dalam kemiskinan. Maka dari itu kami di sini membahas dan menyoroti beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan seperti kurangnya modal, kurangnya perhatian dari pemerintah dan persaingan dengan perusahaan besar. Nah, kemudian di video kami ini juga membahas beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu nelayan seperti program Fish On dan pembangunan infrastruktur teknologi. Mari kita bahas semua perubahan yang ada. Nah, seperti yang Rena bahas tadi, namun ternyata upaya ini masih belum cukup untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh nelayan. Kemudian, kita akan kaitkan dengan perubahan sosial yang akan dibahas pada video ini. Beberapa perubahan yang itu adalah: 1. Komersialisasi perikanan. Yang kedua, ketergantungan pada pasar global. Ketiga, perubahan sosial budaya. Keempat, perubahan migrasi. Kelima, perubahan lingkungan yang juga mencakup perubahan iklim. Dan yang terakhir, penurunan sumber daya ikan. Perubahan yang pertama yaitu perubahan komersialisasi perikanan. Perubahan ini adalah kegiatan menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan tujuan utama untuk dijual dan mendapatkan keuntungan secara komersial. Ini berbeda dengan penangkapan ikan untuk konsumsi pribadi atau kebutuhan komunitas kecil. Dalam konteks komersialisasi, perikanan melibatkan kapal-kapal, teknologi canggih, dan jumlah tangkapan yang banyak maupun biaya produksi. Misalnya, yang seharusnya masyarakat menjadi nelayan hanya sebagai kebutuhan ekonomi, namun terdapat tarif-tarif yang harus dibayar yang berakibatkan pengurangan pendapatan hasil nelayan. Yang kedua, perubahan atau ketergantungan pada pasar global. Nah, pada perubahan ini berkaitan pula dengan perubahan pulkutasi. Perubahan pulkutasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 disebut perubahan karena merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sedangkan PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015. Perubahan pulkutasi pada PP Nomor 85 Tahun 2001 dinilai membebani nelayan karena kenaikan tarif PNBP terhadap kapal dengan ukuran di atas 5 gross ton. Selain itu, harga patokan yang diterapkan negara terlalu tinggi dari harga pelanggan atau pelelangan ikan. Keberadaan kapal asing yang mengancam nelayan lokal juga menjadi sorotan. Mereka berharap PP ditunda karena kondisi saat ini masih serba kekurangan bahan baku solar yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut. Pemerintah perlu memperhatikan aspirasi nelayan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini berdampak pada kehidupan nelayan. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar tetap bertahan hidup. Beberapa nelayan memilih untuk beralih ke pekerjaan lain, sementara yang lain tetap bertahan di bidang perikanan. Perubahan yang keempat yaitu perubahan migrasi. Perubahan ini tidak jauh dari yang dibahas sebelumnya, yang dimana dengan banyaknya permasalahan dan perubahan yang meresahkan masyarakat. Salah satunya yang berakibatkan dengan penurunan pendapatan nelayan. Migrasi yang dimaksud adalah adanya perpindahan oleh masyarakat nelayan ke tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan lainnya. Nah, perubahan yang kelima yaitu lingkungan yang juga termasuk perubahan iklim. Perubahan ini sebenarnya bukan merupakan permasalahan utama, namun seperti halnya kenaikan suhu permukaan laut, perubahan pada arus laut, dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti badai dan tsunami dapat mengancam kelangsungan nelayan ataupun pendapatan nelayan. Yang bisa disebut juga bahwa perubahan tersebut dapat mengontrol pendapatan nelayan. Perubahan yang keenam yaitu perubahan sumber daya ikan seperti overfishing dan kerusakan habitat laut menyebabkan penurunan populasi ikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial di masyarakat perikanan dan kelautan memiliki dampak yang kompleks pada nelayan. Mereka menghadapi banyak tantangan
sehingga mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat terus berkontribusi pada pembangunan negara. Lalu, bagaimana cara mengatasi semua perubahan tersebut? Nah, dengan banyaknya perubahan tersebut tentunya juga menjadi suatu permasalahan bagi nelayan itu sendiri dalam pemenuhan ekonomi. Maka dari itu, bagi kelompok kami, adanya kolaborasi terdidik dengan masyarakat nelayan maupun pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi atau merubah perubahan yang buruk tadi menjadi perubahan yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang nelayan adalah mereka yang bekerja keras untuk kebutuhan ekonomi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kolaborasi terdidik antara masyarakat nelayan dengan pemerintah sangat dibutuhkan teman-teman, agar perubahan yang menjadi permasalahan buruk tadi dapat mereka atasi. Tentunya nelayan tersebut tidak dapat mengatasi sendiri, maka dari itu kami bilang sekali lagi bahwa pemerintah juga sangat berperan dalam hal ini. Kemudian selain adanya kolaborasi terdidik yang harus dilakukan antara pemerintah dengan nelayan, kita sebagai masyarakat yang mungkin di luar pekerjaan sebagai nelayan tersebut juga sangat berperan dalam membantu perubahan tersebut menjadi yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan adanya yang kami sebutkan tadi, adanya perubahan iklim. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat biasanya yang tidak bekerja dalam sebagai nelayan juga harus mendukung perubahan iklim menjadi lebih baik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.